akan membahas tentang limit aljabar. Untuk bentuk yang pertama yaitu ada limit X mendekati 3 dari fungsi X kuadrat dikurangi 4 dibagi X dikurangi 2. Nah, ini untuk penyelesaian yang pertama kita dapat mencoba pakai cara pemfaktoran. Jadi ini digunakan ketika suatu X mendekati suatu bilangan itu ketika disubstitusikan itu hasilnya menjadi 0/0. Jadi di sini kita nggak boleh kalau menyimpulkan hasilnya 0/0 karena itu bentuk tak tentu, sehingga harus dikerjakan pakai cara pemfaktoran. Sehingga di soal ini yaitu sama dengan limit X mendekati 3 X kuadrat dikurangi 2 kuadrat dibagi X dikurangi 2 sama dengan limit X mendekati 3 yaitu yang X kuadrat dikurangi 2 kuadrat. Ini mengingatkan kita pada bentuk yang kayak gini ya, bentuk A kuadrat min B kuadrat, yaitu sama dengan A plus B dikalikan dengan A dikurangi B. Nah, kita pakai sifat yang itu sehingga jika dikerjakan yaitu bisa kita coret karena X nya mendekati 3 ya, bukan X mendekati 2. Kalau X mendekati 2 nggak boleh, karena kenapa? Kalau X dikurangi 2 disubstitusikan X mendekati 2, nanti kan 2 dikurangi 2 yang atas 0 yang bawah 0, jadi nggak boleh dicoret karena 0/0. Sehingga di sini ketika X dikurangi 2 nya dicoret, maka diperoleh sama dengan limit X mendekati 3 X plus 2, sehingga hasilnya yaitu 3 ditambah 2 sama dengan 5. Nah, kemudian untuk yang nomor 2 yaitu ada cara yang kedua, yaitu limit X mendekati 3 dari X kuadrat dikurangi 4 dibagi X dikurangi 2. Jadi soal yang sama kita dapat menggunakan dua cara langsung ya, dengan cara yang berbeda. Kita langsung substitusikan saja X mendekati 3, yaitu kita peroleh 3 kuadrat dikurangi 4 dibagi 3 dikurangi 2, dan hasilnya adalah 5 dengan substitusi langsung. Cara ini bisa dilakukan ketika tidak memperoleh hasil dengan bentuk tak tentu yaitu 0/0. Kemudian untuk yang ketiga yaitu dengan perkalian sekawan. Nah, ini sudah lumrah ya, kalau misalkan menjumpai bentuk ada akarnya gini bisa dikalikan sekawan. Sehingga ini ada soal limit X mendekati negatif 1 dari X plus 1 dibagi 1 dikurangi akar X plus 2. Sehingga ini kan yang bentuk akar kan yang penyebutnya yaitu 1 dikurangi akar X plus 2. Sehingga dikalikan sekawannya. Sekawannya bentuknya apa? Nah, di sini sekawannya bentuknya 1 ditambah akar X plus 2. Karena lawannya negatif kan positif. Sehingga sekawannya yaitu positif ditambah. Nah, tinggal kita kalikan aja yang atas kalikan yang atas, yang bawah dikalikan yang bawah, sehingga ini seperti perkalian biasanya aljabar, yaitu ini dikalikan sama yang ini, kemudian dijumlah dengan ini dikalikan sama yang ini, sehingga diperoleh hasil yaitu seperti ini, 1 dikurangi X plus 2, dan ada tanda kurungnya karena yang tadi kan yang belakang tuh negatif akar X plus 2 dikalikan positif akar X plus 2. Nah, kemudian kita peroleh hasil di sini sama dengan limit X mendekati negatif 1 X plus 1 dikalikan 1 ditambah akar X plus 2 dibagi negatif X dikurangi 1. Di sini sama-sama ada negatif sehingga bisa dikeluarkan jadi bentuk seperti ini, dan di sini juga ada X plus 1 sehingga karena X mendekati negatif 1 sehingga bisa dicoret, sehingga diperoleh hasilnya demikian. Kemudian tinggal saja disubstitusikan karena bentuknya sudah bentuk biasa, nggak ada perperannya, sehingga sama dengan negatif 1 dikurangi akar negatif 1 ditambah 2 sama dengan negatif 1 dikurangi akar 1 sama dengan negatif 2. Cara ini bisa disebut dengan perkalian sekawan. Dan untuk nomor 4 yaitu cara ini yang paling mudah dilakukan ketika ditemui bentuk-bentuk tak tentu
atau biasanya mudah digunakan ketika limit trigonometri ataupun bentuk-bentuk logaritma lainnya, karena cara ini merupakan cara instan juga. Kalau misalkan nomor 4 yaitu limit x mendekati negatif 3 dari x kuadrat dikurangi 9 dibagi x plus 3. Ketika kita substitusikan negatif 3 pastikan akan menghasilkan 0/0 dan gagal karena itu merupakan bentuk tak tentu, sehingga kita harus menggunakan cara yang lainnya. Yang paling mudah yaitu kita bisa menggunakan L'Hopital, yaitu cara apa? Kita bisa pakai diferensial atau turunan. Nah, di sini yaitu bisa diturunkan yang atas sendiri, yang bawah juga bisa diturunkan sendiri. Jadi x kuadrat dikurangi 9 jika diturunkan yaitu 2x dikurangi 0. Karena turunan dari x kuadrat itu 2x, turunan dari negatif 9 yaitu negatif 0. Kemudian yang bawah atau yang penyebut yaitu diturunkan sendiri yang x plus 3, yaitu turunannya x itu 1, karena 1 dikalikan 1 dikalikan x pangkat 1 dikurangi 1. X pangkat 1 dikurangi 1 kan x pangkat 0. X pangkat 0 sama dengan 1. Sehingga diperoleh hasil 1 ditambah 0. Nah, dari sini tinggal dikerjakan saja. Diperoleh yaitu limit x mendekati negatif 3 dari 2x dibagi 1, kita substitusikan negatif 3 sehingga menjadi ini, yaitu 2 dikalikan negatif 3 dibagi 1 sama dengan negatif 6. Kalau misalkan di trigonometri juga gitu sama, yaitu penyebut diturunkan sendiri, yang pembilang juga diturunkan sendiri, kemudian nanti tinggal diproses pakai notasi aljabar. Kemudian yang nomor 5 yaitu bisa dijabarkan semuanya, yaitu limit x mendekati 1. Ini kan terlihat rumit, sehingga pasti kalau misalkan si pembuat soal ini menginginkan kita menjabarkan semuanya, ya nggak apa-apa, coba saja dijabarkan semuanya. Kemudian di akhir nanti kan asumsinya kita akan bisa mencoret sesuatu yang ada di pembilang sama di penyebut, sehingga kita jabarkan semuanya, kemudian kita cari faktor yang sama. Nah, kebetulan di sini ditemukan faktor yang sama, yaitu ada x dikurangi 1 sama x dikurangi 1 juga yang ada di pembilang sama penyebutnya, sehingga bisa kita peroleh limit x mendekati 1 dari 64x kuadrat dikurangi 89x ditambah 31 dibagi 27x kuadrat dikurangi 43x plus 17. Nah, dari sini bisa langsung kita substitusikan karena tidak mengarah kepada bentuk tak tentu 0/0, sehingga bisa kita peroleh hasil 6 dibagi 1 yaitu sama dengan 6. Ini merupakan cara yang kelima. Nah, untuk yang keenam gimana? Nah, keenam ini yaitu ada limit x mendekati tak hingga dari x dikurangi 2 dikalikan x dikurangi 1 kuadrat dibagi 3x pangkat 3. Ini bisa disederhanakan terlebih dahulu, yaitu dengan cara menjabarkan semuanya. X dikurangi 1 dikuadratkan, berarti bisa kita peroleh x kuadrat dikurangi 2x ditambah 1, yaitu dari negatif 1 dikuadratkan. Nah, dari sini bisa kita kalikan seperti biasanya, yaitu ini bisa dikalikan sama ini semua yang ada di sini 1 per 1 sama negatif 2 ini dikalikan 1 per 1 dengan yang di sini, sehingga bisa kita peroleh yang ada di sini yaitu x pangkat 3 dikurangi 4x kuadrat ditambah 5x dikurangi 2. Nah, karena bentuknya sudah bisa dibilang sederhana, sehingga kita bisa memakai cara cepat. Nah, untuk limit x mendekati tak hingga di sini, yaitu ketika kita memperoleh derajat variabel yang tertinggi di pembilang sama penyebut itu sama. Misalkan di sini x pangkat 3, di sini juga x pangkat 3 pangkat tertingginya untuk variabel, sehingga bisa kita gunakan cara cepat. Caranya gimana? Ya, tinggal kita lihat yang pembilang ini kan ini sebenarnya itu 1x pangkat 3, di sini kan 3, sehingga tinggal kita perkan saja
yaitu lihat bahwa pangkat tertinggi variabel pembilang adalah 3 dan pangkat tertinggi variabel penyebut adalah 3, jadi tinggal kita bagi aja koefisiennya, yaitu 1 dibagi 3, sehingga jawabannya adalah sepertiga. Kalau masih ragu dengan cara ini, bisa digunakan cara konsep, yaitu dengan limit yang tadi kita bagi pangkat tertinggi dari variabelnya, yaitu misalkan di sini variabel yang pangkat tertingginya yaitu x pangkat 3, sehingga bisa kita bagi semuanya dengan x pangkat 3. Nah, dari sini bisa dibagi sama-sama x pangkat 3, sehingga diperoleh seperti ini, yaitu limit x mendekati tak hingga 1 dikurangi 4 dibagi x ditambah 5 dibagi x kuadrat dikurangi 2 dibagi x pangkat 3 dibagi 3. Nah, ingat sifat limit ya, tinggal kita substitusikan saja. Kalau misalkan ada limit kayak gini, berarti ini bisa dilimitkan satu per satu, kemudian dioperasikan sesuai operasi matematika, tambah kurang kali bagi. Nah, sehingga yang kita ketahui kan kalau misalkan ada limit x mendekati tak hingga, kemudian ada suatu bilangan yang masih ada x-nya. Nah, kalau masih ada x-nya, entah berapapun untuk x pangkat 2, x pangkat 1, x pangkat 3, sampai seterusnya, pokoknya nggak x pangkat 0, karena kan x pangkat 0 kan 1. Nah, itu nanti limitnya itu nilainya 0, sehingga dari sini kita peroleh limit x mendekati tak hingga dari 1 tetap 1. Dan limit x mendekati tak hingga dari 4 dibagi x ya 0. Karena apa? Karena di sini ada x-nya juga di penyebutnya. Di sini ada, di sini ada, di sini nggak ada, jadi bisa ini 3. Sehingga kita peroleh hasilnya jika dihitung-hitung yaitu sepertiga, sama kayak yang tadi, jadi hasilnya ini benar. Itu biasa disebut dengan cara membagi bilangan dan penyebut dengan variabel derajat atau pangkat yang tertinggi. Kemudian di sini ada konsep dari cara yang kita pakai tadi, cara cepatnya, yaitu jika ada limit x mendekati tak hingga dari p x pangkat n ditambah q x pangkat n min 1. Nah, di sini sebenarnya bisa terserah, bisa PQ, bisa ABCD, terserah. Yang penting di sini adalah dilihat dari variabel yang berpangkat ini. Untuk x pangkat n, di sini ada x pangkat n dikurangi 1. Ditambah terus sampai suku terakhirnya, yaitu suku terakhir biasanya kan berbentuk konstanta karena kan dari x pangkat 0. Nah, bisa kita lihat jika n lebih dari m, maka nilai limitnya tak hingga. Jadi jika yang atas itu pangkat variabelnya itu lebih besar, maka hasilnya nilai limitnya tak hingga. Jika n kurang dari m, maka nilai limitnya 0. Nah, untuk yang n sama dengan m, maka nilai limitnya tinggal kita bagi saja koefisien dari variabel x atau variabel yang lainnya pangkat tertingginya, yaitu p dibagi a. Untuk cara yang terakhir yaitu tinggal ini, yaitu limit x mendekati tak hingga dari akar 2x kuadrat ditambah 3x plus 1 dikurangi akar 2x kuadrat ditambah 4x dikurangi 1. Nah, jika kita lihat di sini, ini sebenarnya harus dikurang ya, supaya tidak keliru nanti ngitungnya. Nah, jadi di sini tadi jika dilihat, ini ada konsep cara cepatnya juga. Ketika ada limit x mendekati tak hingga, akar ax kuadrat plus bx plus c dikurangi akar px kuadrat plus qx plus r. Yaitu jika a sama dengan p, maka b dikurangi q dibagi 2 akar a merupakan nilai limitnya. Syaratnya di sini yaitu ini x kuadrat sama ini ada negatifnya. Nah, jangan lupa ini negatif ya. Nanti kalau misalkan ada yang positif, bisa dikalikan dengan sekawannya. Nah, jadi di sini yaitu sama dengan b dikurangi q dibagi 2 akar a. Sehingga di sini b-nya yaitu 3, q-nya 4. Jadi 3 dikurangi 4 dibagi 2 akar 2. Karena di sini kan a-nya sama dengan p, yaitu di sini harus sama jika ingin menggunakan rumus cepat yang ini. Sehingga ini diperoleh hasil 3 dikurangi 4 dibagi 2 akar 2 diperoleh hasil negatif 1 dibagi 2 akar 2.
Nah, untuk mengetahui lebih lanjut dari bentuk tak tentu, nanti kita akan bahas sendiri di video selanjutnya tentang bentuk tak tentu itu apa saja dan contoh-contohnya gimana, cara menyelesaikannya gimana. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.